Nah, kira-kira faktor resiko yang utama untuk menjadi PGK adalah tadi hipertensi atau tekanan darah tinggi, lalu penyakit gula atau diabetes, penyakit jantung pembuluh darah, apakah itu jantung koroner, gagal jantung, adanya stroke. Nah, coba tanya-tanya nih, atas dan kiri ya, kanan kiri. Keluarga pernah nggak dinyatakan dokter sakit ginjal? Nah, jadi harus dilihat apakah om saya, kakek yang segaris ya, yang dekat itu ada nggak sih sakit ginjal? Nah, kalau ada kita harus waspada karena ini merupakan dari penelitian resiko penyakit ginjal kronik itu ada. Nah ini kalau kita lihat lagi penelitiannya, ternyata diabetes sangat beresiko, usia lanjut, hipertensi, keluarga, ras Afro, Afrika ya itu juga. Kemudian dari penelitian lain ada lagi nih 7 faktor risiko lain, yaitu tadi ya usia di atas 60, kegemukan, ayo mulai diukur nih Bapak Ibu, lingkar perutnya udah lebih dari 90 apa belum? Kalau wanita di atas 80, lalu yang pernah lahir prematur ya, prematur tanya sama orang tuanya, dulu prematur nggak sih, berat badannya lahir nggak? Kalau prematurnya cukup, tapi rata-rata sih biasanya berat badannya kurang ya. Lalu perokok, nah hati-hati ya, menggunakan obat yang sering untuk anti nyeri, misalnya apa ya, yang belakangnya kam-kam deh, piroxicam, meloxicam, apalagi itu banyak ya. Nah, kemudian ada infeksi saluran kemih yang berlangsung lama nggak? Lalu ada batu ginjal, sakit lupus atau imun lain, diabetes itu juga menyebabkan faktor risiko yang harus diwaspadai. Nah ini ada pertanyaan lagi, bila sudah gagal ginjal tidak bisa diobati, ayo fakta atau mitos? Fakta dok. Kita lihat ya. Nah bukan tidak bisa diobati sih, maksudnya tetap bisa diobati, tapi tidak sembuh, maksudnya gitu ya. Tetap kita harus berusaha untuk paling tidak diminimalisir atau dikendalikan percepatan progresivitasnya. Oke, nah jika sudah gagal ginjal, tadi saya bilang berapa Bu? Di bawah 15% ya, laju filtrasi glomerusnya, maka akan membutuhkan namanya terapi pengganti ginjal yang dibutuhkan seterusnya, seumur hidup. Jadi kalau ada pasien datang, keluarga kita, kalau memang sudah dikirim ke nefrologis, ke ahli ginjal, kalau memang sudah dia katakan, Ibu, Bapak harus semangat ya, butuh terapi pengganti ginjal, nah itu jangan sedih, jangan dianggap vonis hukuman mati gitu ya Bu, tapi terimalah dengan lapang dada, ini merupakan terapi pengganti ginjal yang membantu menopang kehidupan kita. Jadi istilahnya itu kita butuh gitu. Kita butuh supaya fungsi ginjalnya dibantu. Ibaratnya kalau kita pakai kacamata untuk membaca, alat inilah yang kacamata inilah namanya terapi pengganti ginjal. Jadi supaya kita bisa membaca dengan baik kita butuh kacamata. Supaya kita bisa mengeluarkan tadi fungsi ginjal itu, mengeluarkan air, mengeluarkan racun, kita butuh alat. Nah, apa aja alatnya? Kita lihat di sini ada 3 macam ya. Terapi pengganti ginjal ini. Pertama, dialisis atau hemodialisis, ini yang biasa dilakukan di klinik, rumah sakit, seminggu 2 kali ya. Lalu ada CAPD, nanti akan dijelaskan. Nah yang ketiga adalah cangkok atau transplant ginjal. Jadi namanya TPG, terapi pengganti ginjal. Nah Bapak Ibu, ini adalah hemodialisis, jadi kan nggak stres kan mukanya kan, mukanya ceria gitu ya, seneng, jadi nggak usah khawatir. Jadi bisa sambil baca, sambil dengerin lagu, bisa sambil hemodialisis. Nah ini mesin hemodialisisnya, ya, ini duduknya nyantai ya. Nah kita lihat perkembangan hemodialisis, ini dari Indonesian Renal Registry ya, tahun 2018, kita punya IRR. Perkembangannya makin lama makin meningkat nggak Ibu-Ibu? Ya Bapak Ibu ya, sampai sekarang aja sudah 132.142 pasien aktif yang menjalani hemodialisis ya. Penyebab gagal ginjal atau yang melakukan hemodialisis ini yang paling banyak adalah hipertensi ya, lalu diabetes. Nah Bapak Ibu, kalau kita dianjurkan untuk hemodialisis, bagaimana menghubungkan darah kita dengan mesin, itu harus ada namanya akses vaskular. Akses vaskular itu adalah penghubung antara tubuh kita dengan mesin. Nah ini ada 2 cara. Yang pertama yang cepat namanya CDL. Jadi ini ada selang yang dimasukkan ya. Ini ada warna merah, warna biru. Ini dimasukkan di sini di vena jugularis interna kanan ya, vena leher.
Nah, bisa juga di pundak, ya, bisa juga di paha. Tapi pembuluh darah yang sering kita pakai adalah di sini. Kenapa di leher? Karena di leher ini adalah pembuluh darahnya paling besar, sehingga arus pengeluaran darah berliter-liter itu gampang dikeluarkan dari tubuh ke mesin. Jadi kalau kita lihat ya, 3 jam, 4 jam, 5 jam itu beredar pembuluh darahnya dari tubuh ke mesin, mesin ke tubuh, itu membutuhkan volume pembuluh darah yang lebar. Jadi nggak bisa lewat infus saja, tapi harus pembuluh darah yang besar. Nah, pembuluh darah yang besar ini adanya di leher. Jadi nanti nggak usah takut kalau ibu nanti dianjurkan untuk ibu pasang selang dulu ya sebelum hemodialisis, yaitu di sini, supaya nanti gampang menghubungkan antara tubuh kita dengan mesin. Nah, biasanya kita anjurkan kalau yang jangka pendek itu sekitar kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan sampai menunggu yang ini. Nah, yang ini nih, ini yang alami yang dilakukan di tubuh kita sendiri. Jadi arteri dan venanya yang di lengan ini di pangkal di ujung ini ya, dekat ibu jari ini dioperasi, namanya operasi AV fistulation atau Simino. Kalau di atas AV fistulation, kalau di bawah namanya Simino. Jadi ini untuk menghubungkan arteri dan vena supaya nanti kalau ada penusukan itu tempatnya sudah ada gitu jalurnya, sehingga nanti yang di sini bisa dicabut Bapak Ibu. Yang sadel di selang ini bisa dicabut kalau sudah yang di lengannya itu tadi sudah matang, sudah kurang lebih 3 bulan lah pematangannya ya, sudah bisa digunakan kurang lebih 3 atau 4 kali, maka yang di leher itu bisa dilepas CDL-nya ya. Nah, bisa juga sih kalau misalnya sudah stadium 4, kita anjurkan pasiennya untuk operasi dulu. Ini CDL AV fistulation ini bisa dipersiapkan jauh hari sebelum hemodialisis, misalnya 6 bulan kurang lebih ya, 6 bulan sebelum hemodialisis itu kita anjurkan untuk melakukan operasi Simino ini. Nah, ini dia ya. Ini operasinya kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, lalu cara yang kedua Bapak Ibu yaitu peritoneal dialisis. Jadi kita lihat di sini ya ada perutnya ya. Nah, ini namanya kateter Tenkov yang dipasang permanen di dalam perut kita ya. Nah, jadi ini nanti ada tali pinggang khusus nih untuk pasien CAPD. Ya, jadi nanti kalau misalnya digunakan baru dikeluarkan. Nah, jadi seperti mirip kayak infus ya Bapak Ibu, kayak infus tapi di rumah, di ruang kerja, di kantor itu boleh. Nah, ini namanya CAPD atau peritoneal dialisis. Jadi kita melakukan operasi dulu, lalu 2 minggu setelah penyembuhan operasi bisa digunakan ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ini di perut kita nih ada pembuluh darah peritoneum. Dialah yang sebagai ginjal buatannya, ininya pembuluh darahnya yang menyaring sisa-sisa metabolisme ya, mengeluarkan air. Lalu ada kantong cairan yang kurang lebih 2 liter ya, cairan bersih yang dimasukkan ke dalam kateter ini, lalu nanti 30 menit kemudian ditunggu ya. Nah, nanti pergantiannya bisa 3 kali atau 4 kali, tergantung kebutuhan ya. Nah, nanti kita pasang, lalu 30 menit kita tunggu, nanti 6 jam atau 8 jam kita keluarkan ya. Nah, bentuknya seperti urin nanti gambarannya ya. Ini namanya CAPD. Bisa juga kalau di luar negeri ada juga yang sistemnya tuh di rumah, ada mesin, jadi kalau tidur malam tuh dipasang, sehingga nanti pagi-pagi udah kelar. Nah, jadi tuh ini lebih canggih lagi ya. Jadi dia CAPD-nya cuma sekali pada saat tidur, ini kalau di luar negeri. Di kita masih jarang ya, Bapak Ibu masih belum. Nah, singkatan CAPD ini adalah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi menggunakan membran di dalam rongga perut sebagai pengganti fungsi ginjal. Jadi mengeluarkan cairan, sisa metabolisme ya. Kenapa dia bisa dibersihkan? Karena ada perbedaan konsentrasi cairan yang dimasukkan sehingga terjadi dialisis, terjadi perubahan perpindahan konsentrasi cairan ya. Nah, itu pergantiannya bisa 3 atau 4 kali sehari tergantung kebutuhan. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya terapi pengganti ginjal adalah transplantasi ginjal. Nah, transplantasi ginjal ini adalah